12. Jihad. 86. Apa jihad itu? Jihad dalam bahasa Arab artinya, berjuang keras, atau berusaha keras pada diri Anda sendiri untuk mencapai kekuatan dan kemampuan. Quran Suci seringkali menekankan kaum muslimin untuk berjuang keras, menggunakan kata jihad berarti berjuang. 87. Perjuangan apakah yang dibicarakan oleh Quran Suci? Quran menyebutkan beberapa tujuan di bawah ini di mana kaum muslim harus berjuang keras. 1. Mencapai kedekatan kepada Tuhan, dengan berjuang untuk mengatasi segala keinginan rendah Anda. 2. Untuk tetap setia kepada Islam meskipun dalam keadaan susah, seperti ketika menghadapi hukuman ataupun problem lain. 3. Berpartisipasi mempertahankan masyarakat muslim ketika diserang musuh yang ingin menghancurkan Islam. 4. Menyampaikan risalah Islam kepada orang lain, dengan mencurahkan waktu dan uang Anda demi tugas ini. 88. Dapatkah Anda mengutip beberapa ayat dari Quran Suci untuk menjelaskan ini? Menunjuk kepada 4 nomor pertanyaan terakhir, di bawah ini kami berikan beberapa ayat Quran yang menyebutkan jenis-jenis perjuangan tersebut. Kata yang diterjemahkan sebagai berjuang di ayat-ayat ini adalah jihad. 1. Mereka yang berjuang untuk kami pasti akan memimpin mereka ke jalan kami. Al-Quran Surat 29 ayat 69. Di dalam ayat tersebut, Tuhan berfirman bahwa Dia memimpin ke jalan yang benar, mereka yang berjuang keras untuk mencapai kepadanya. Ini adalah jihad untuk menumbuhkan diri Anda dengan berbuat baik dan menjauhi keinginan rendah. 2. Sesungguhnya Tuhan dikau melindungi orang yang berhijrah setelah mereka difitnah, lalu mereka berjuang dan sabar. Sesungguhnya Tuhan dikau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Al-Quran Surat 16 ayat 110. Ayat ini membicarakan kaum muslimin yang dianiaya di Makkah, dan mereka mengungsi meninggalkan rumah mereka. Jihad mereka tetap sabar dan tabah di saat menghadapi berbagai kesulitan. 3. Allah membuat orang-orang yang berjuang dengan harta mereka dan jiwa mereka, lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang tinggal di belakang. Al-Quran Surat 4 ayat 95. Ayat ini menunjuk pada peristiwa perang yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan dikatakan bahwa mereka yang berjuang dengan mencurahkan harta dan jiwanya demi perjuangan tersebut, mereka memiliki derajat yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak berjuang. 4. Berjuanglah melawan mereka, kaum kafir, dengan Quran, ini dengan perjuangan yang hebat. Al-Quran Surat 25 ayat 52. Di sini kaum muslimin diberitahu untuk melakukan perjuangan, jihad, yang hebat terhadap mereka yang kafir dengan menyiarkan Quran kepada mereka berupa hujah, dalil, argumen dan keindahannya agar bisa meyakinkan mereka tentang kebenaran Islam. 89. Jadi jihad itu bukan berarti perang yang dilakukan kaum muslimin terhadap kaum non-muslim? Ya, benar, arti jihad, benar bukan seperti itu, sungguh bukan seperti itu. Kata jihad itu sendiri bukan berarti perang, tidak juga di dalam Quran Suci artinya perang. Meskipun kaum muslimin masih tinggal di Makkah, selama setengah bagian dakwah Nabi Suci, sebelum menjadi pemerintahan muslim maupun adanya pasukan tempur, Tuhan telah memerintahkan mereka untuk berjihad dengan firman-Nya. Berjuanglah di jalan Allah dengan perjuangan yang benar. Al-Quran Surat 22 ayat 78. Ini tidak berarti bertempur perang. Itu hanya berarti berjuang untuk mencapai kedekatan pada Allah dan demi membela perkara Islam. 90. Mengapa kata jihad itu diterapkan untuk perang di zaman muslim permulaan? Sebab perang tersebut dilakukan demi mempertahankan keberadaan agama Islam, dan sebab kaum muslimin berjuang keras dengan risiko hidup mereka dan mengorbankan harta milik mereka. Ambil bagian dalam pertempuran tersebut adalah perjuangan besar, dilakukan demi menjaga Islam dari kehancuran dan tak ada alasan lain. Sebelum mereka mengungsi, hijrah, ke Madinah, sementara mereka tinggal di Makkah, para pemeluk Islam menghadapi penderitaan pengejaran dan siksaan. Tapi menghadapi semua itu mereka tetap bersabar. Di dalam Quran hal ini pun disebut jihad dalam diri mereka. Setelah kaum muslimin mendapat kekuatan untuk hijrah ke Madinah, para lawan Islam di Makkah memutuskan untuk memerangi mereka. Maka kaum muslimin bertempur mempertahankan diri. Karena mereka tak memiliki tentara dan persenjataan, setiap anggota masyarakat kaum muslimin melakukannya dan memberikan apa saja yang mereka miliki baik laki-laki maupun perempuan. Mereka secara sukarela ikut berjuang di medan tempur,
dan mereka memberikan uang dan harta miliknya untuk perang tersebut. Karena itu disebutlah jihad dengan arti jiwa dan raga serta harta. 91. Apakah ini artinya bahwa Islam hanya mengizinkan kaum muslimin berperang untuk membela alasan tertentu? Ya, dan alasan-alasan tersebut jelas sekali diterangkan di dalam Quran Suci. Ia berfirman, perang diizinkan kepada orang-orang yang diperangi karena mereka dianiaya, yaitu orang-orang yang diusir dari rumah mereka tanpa alasan yang benar, kecuali mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Al-Quran Surat 22 ayat 39 dan 40. Berperanglah di jalan Allah melawan mereka yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melanggar batas. Sesungguhnya Allah itu tak menyukai orang yang melanggar batas. Al-Quran Surat 2 ayat 190. Hanya untuk membela diri sajalah perang itu diizinkan oleh Islam, dan bukan untuk menaklukkan negeri atau memperbudak rakyat lain. Nabi suci berperang hanya di bawah kondisi seperti ini. Sebenarnya, kaum muslimin pada waktu itu tidak menginginkan perang, sebagaimana Quran berfirman menunjuk mereka. Perang diwajibkan kepada kamu, meskipun itu tidak disukai oleh kamu. Al-Quran Surat 2 ayat 216. 92. Jika jihad itu bukan berarti bertempur perang, dapatkah setiap muslim ambil bagian dalam beberapa jenis jihad sepanjang waktu? Tidak hanya dapat berbuat begitu, namun ambil bagian dalam jihad, atau berjuang keras, adalah perlu sekali, sebagaimana terdapat dalam Quran. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan utusannya, lalu mereka tak ragu-ragu, dan mereka berjuang keras dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Al-Quran Surat 49 ayat 15. Dua jenis jihad tersebut yang bisa dilakukan sepanjang waktu, yakni, pertama, berjuang keras demi kemajuan seseorang, dan kedua, berjuang keras untuk mensiarkan risalah Islam kepada orang lain. Arti berjuang dengan harta kamu, di dalam jenis jihad pertama, yaitu membelanjakan harta demi menolong orang lain, dan dalam bentuk jihad yang kedua, membelanjakan harta demi kemajuan dakwah Islam. Arti berjuang keras dengan jiwa kamu, adalah berjuang demi melawan keinginan rendah dan keinginan yang salah bagi dirinya sendiri, dan dalam jenis jihad kedua berarti mencurahkan waktu Anda, kecakapan dan energi dalam membantu tugas penyiaran Islam.